Selamat pagi Pak Usmina. Selamat pagi. Kabar ini. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak, ini saya ganggu waktunya, minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara. Ada saya tugas dari Kementerian Perhubungan untuk mewawancarai minimal 2 kepala sekolah. Nah, salah satunya kepala sekolah yang dimana saya tugas. Jadi begini Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di sekolah ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi dan menimbulkan dilema bagi Bapak untuk menyelesaikannya atau keputusannya? Boleh nggak Bapak cerita sama saya? Boleh. Ada mungkin ini umum ya, setiap orang dalam setiap tempat banyak hambatan atau masalah, termasuk saya di dalamnya. Dan khusus di sekolah ini dan pertama kali menemukan kasus yang sedikit agak berat, sedikit agak mengganggu pikiran. Saya menemui seorang pegawai gitu ya, yang barangkali dari sisi kerja cukup baik, tapi setelah kesininya agak menurun gitu ya. Saya tidak tahu apanya dan saya terpanggil alasannya ABC gitu ya, dan tapi tetap belum berubah gitu, masih tetap gitu sampai beberapa kali pun ditanya tidak jawab, tapi akhir-akhirnya menjawab juga, dan ternyata jawabannya ya agak kurang logis menurut pribadi saya gitu ya. Tapi apapun itu, ini adalah satu masalah yang harus diselesaikan sehingga tugas saya sendiri bisa berjalan dengan baik dan hubungan saya dengan pegawai tersebut bisa berjalan dengan baik juga. Seperti itu menjadi dilema yang baru buat Bapak ya, dari awal lepas jabat di sekolah lain di sini. Nah, mungkin dilemanya ditambahkan ya. Dilemanya adalah satu sisi mungkin kalau secara emosional gitu ya, karena ya sudah sedikit melewati batas yang saya ingin memberhentikan gitu ya, tapi saya berpikir beliau itu kan punya keluarga. Kalau terhentikan itu mungkin memberatkan beliau, mungkin beliau akan kehilangan mata pencarian dan sekolah juga akan kehilangan pegawai kan gitu ya. Dan saya dengan apa ya, dengan ikhlas atau dengan sabar gitu tetap mempertahankan, dan saya akan melaksanakan program pembinaan untuk pemanggilan dan nasihat untuk dijalankan sampai mungkin beliau berubah. Nah, itu bosan sangat sulit sekali Pak. Jadi begini, dalam wawancara ini sebenarnya saya dalam tahap memahami, kemudian melihat kenyataan di lapangan bagaimana para pemimpin ini mengambil keputusan. Nah, dalam dilema ini yang saya pelajari dari 2 dilema. Yang pertama dilema etika. Dilema etika itu di mana kebenaran lawan kebenaran. Bapak berpikir benar, tapi yang bisa juga benar, sehingga menjadikan dilema. Dan satu lagi adalah kehidupan moral yang sangat jelas ya, antara benar dan salah. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi dalam kasus ini mana yang masuk ke dilema yang tidak? Menurut Bapak itu dilema yang dapat terjadi? Ya, benar. Tentu saya kalau mencari masalah di pegawai yang pimpinan saya, yang pertama tentu pengamatan selama beliau bekerja ya, atau selama semua personal yang ada di sini bekerja ya. Dan masalah yang saya temukan, yang saya sebutkan tadi, kelihatannya ini masuk kategori kejutan moral gitu ya. Walaupun nanti keputusannya berupa etika moral ya. Dilema etika gitu ya. Masalahnya sebenarnya masalah kejutan moral gitu ya, karena kan beliau tidak sesuai dengan tupoksinya gitu ya. Itu menurut pendapat saya gitu ya. Tetapi ketika kami ingin mengambil tindakan, ini menjadi dilema etika ya.
tadi itu ketika saya perhatikan beliau akan kehilangan pekerjaan, sekolah akan kehilangan pegawai, dan ujungnya saya mengambil keputusan tetap dipertahankan dengan harapan beliau berubah di masa yang akan datang. Berarti Bapak dari sini dalam kasus ini ada dilema etika ya Pak, diberhentikan harus dikatakan dipertahankan juga benar ini tidak begitu yang kita dilema dan sama-sama punya kebajikan dulu ya. Kalau misalkan diberhentikan diganti yang baru, ada kebajikan supaya ada yang baru mungkin lebih baik gitu ya. Atau ada kebajikan dari perhatian kebajikan si orang ini bisa mendapat proses berkelanjutan. Berarti ada dua kebajikan, dua kebenaran yang dua kapal dilema saat ini. Nah, adakah langkah strategi seperti apa yang biasa lakukan untuk menyelesaikan masalah terbaik? Di antaranya tentu pembinaan secara langsung ya, ketika terjadi masalah, bahkan pembinaan yang direncanakan ke depan walaupun tidak pasti waktunya gitu, tapi tetap akan dilakukan ke depan. Namanya pertama dipanggil, dikasih nasihat, lalu dipantau apakah aktif atau belum. Ketika belum, maka akan diadakan pembinaan atau pemanggilan berikutnya, walaupun tidak persis tanggal sekian ya, tetapi sesuai dengan kebutuhan saja. Oke, baik. Baik sekali ya, pemilihan perusahaan Bapak itu sangat saya sangat solutif sekali dan mempertimbangkan berbagai aspek ya. Dalam pengambilan keputusan ini apakah Bapak ini menemui tantangan yang membuat Bapak semakin dilema? Tantangannya apa gitu? Tantangannya itu tadi ya, tantangannya ketika kita melaksanakan sesuai aturan, barangkali aturan yang ada di sekolah, tapi dampaknya jelek buat kedua belah kita, buat dia yang tadi itu menjadi kehilangan pekerjaan dan dia punya keluarga, buat sekolah akan kehilangan tenaga menjaga gitu ya. Nah ini tantangan gitu ya. Tapi kalau barangkali mengatasinya kayak gitu, kami coba untuk tetap dipertahankan, tapi ada macam program pemanggilan atau pembinaan atau pemantauan dalam pelaksanaan ke depan. Berarti Bapak di sini sudah punya atau Bapak punya aturan atau jadwal tertentu ketika menentukan? Maksudnya apakah Bapak langsung lulusan satu atau berjenjang atau seperti apa? Apa punya jadwal tertentu? Kalau jadwal tertentu tentunya tidak ya, tetapi dari pemanggilan pertama umumnya ke jadwal berikutnya tergantung dari pemantauan. Kalau memang belum berubah akan dipanggil kembali. Kalau memang sudah berubah sesuai harapan, ya saya kira yang harus pertanyaannya terus rapat saja. Berarti situasional ya? Ya, situasional yang kayak kebutuhan. Kalau sudah selesai hal itu bisa selesai juga ya? Oke. Nah, adakah faktor-faktor pendukung atau orang yang bisa mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus ini? Ya, tentunya orang-orang yang bisa membantu dan mau memuatkan dan mengambil keputusan ya tentu orang-orang yang di sekitar saya, yang guru dan juga yang lain. Nah, dengan bantuan guru tadi saya menjadi yakin bahwa memang dalam masalah proses tantangan, tetapi saya menjadi lebih kuat, jadi lebih yakin bahwa kesalahan ini atau masalah ini bukan pada diri saya bahwa, tetapi memang ada pada sifat pribadi beliau dan anggap itu barangkali karena mungkin beliau ya kalau kata saudaranya itu karena sekolahnya kurang memenuhi syarat, dia katanya gitu kalau dengan Indonesia ya saya maklumi gitu ya. Dan tentu dengan dasar itu saya belum mantap, belum banyak untuk memberikan judgement yang paling rendah gitu. Tapi justru yang saya ambil adalah tetap beliau bisa bekerja di sini, bisa bekerja dengan lebih baik lagi, yaitu dengan cara pembinaan sesuai dengan kebutuhan selama beliau masih di sini dan juga saya masih di sini. Oke, saya terakhir Pak nih. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, ada pasti ada pembelajaran Pak ya, yang dapat diambil dari pengalaman Bapak ini. Ada keputusan mengambil keputusan ini, apa yang dapat Bapak ambil pelajaran dari kasus ini? Pelajaran yang saya ambil dari kejadian ini, atau dari peristiwa ini adalah tentu seorang pemimpin perlu sabar, ya. Sangat diperlukan kesabaran dan juga diperlukan data-data yang akurat, gitu ya. Lalu juga diperlukan
sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut, ya, sehingga kebijakan kita bisa lebih cepat dan menguntungkan kedua belah pihak, diri sendiri yang dianggap bermasalah dan juga orang yang mungkin tidak akan kehilangan pegawai kalau tetap bekerja di sini. Baik Pak, alhamdulillah. Ini juga pelajaran juga buat saya Pak. Mungkin kedepannya mungkin saya minimal saya dipanggil jadi pemimpin Pak ya, harus ambil keputusan bagaimana cara berkeputusan yang baik itu seperti apa. Dan ini juga pengalaman saya ambil dari pelajaran pengalaman Bapak sebagai pemimpin. Terima kasih Pak atas waktunya, atas kesediaannya untuk menjelaskan untuk saya. Kalau misalkan ada tambahan silakan mungkin. Terima kasih. Yang tambahannya mungkin dari wawancara ini tidak diambil semuanya gitu ya. Mungkin ada hal yang kurang tepat dalam penyampaiannya yang saya kurang tahu dalam konteks ya, karena cukup pengumpulan kuasa itu. Jadi amalnya mungkin kita buat para teman yang mungkin ke depan akan menjadi pemimpin. Yang pertama tentu dari pengamat ini pertimbangkan secara matang, teliti secara detail mana apa, lalu ambil keputusan itu benar-benar menentukan kedua belah pihak. Insya Allah barangkali keputusan yang diambil secara benar dengan data yang benar tidak akan dirugikan. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya mau izin pamit dulu. Semoga lancar sampai jumpa hari. Terima kasih. Selamat pagi Pak Raiman. Selamat pagi Pak Aku. Waktunya. Terima kasih sudah mau jadi narasumber saya dan tugas CBP kependudukan. Dalam hal ini ada hal-hal yang saya ingin tahu dari Bapak. Bapak selama di yayasan sekolah SD atau sekolah tentunya pasti banyak efek masing-masing sekolah ini. Ya. Ada nggak yang satu cerita yang sudah kami masalah yang membuat Bapak dilema? Ya, salah satu contoh baru-baru ini terjadi yaitu untuk siswa kelas 9, yaitu dia melakukan minuman keras. Iya, ada dilema Bapak ya. Nah begini Pak, di pendidikan Merak ini saya mempelajari modul tentang pengambilan keputusan untuk kebajikan. Nah di sini saya selalu kemudian ada di dalam etika dan itu adalah benar melawan benar, kalau tidak benar melawan salah. Nah dalam masalah ini bagaimana Bapak menentukan prosedur ini? Ya, kalau kita berbicara aturan sebetulnya waktu seharusnya dikeluarkan. Tapi sisi lain berkata bilang ketika si anaknya ini adalah pasangan. Kalau dikeluarkan, bagaimana masa depan anak itu kita lakukan selanjutnya? Ada nggak langkah-langkah pelestarian budaya untuk yang besar? Langkah-langkah saya berkoordinasi dengan orang yang dengan siswa juga dengan istri, kita bisa tingkat kesalahan anak itu sampai sebetulnya dasarnya. Nah, saja kan Pak, kalau kita dalam jalan ya, itu ada tantangan ya. Dalam kasus ini tantangan apa yang Bapak hadapi? Tantangan kita adalah salah satunya koordinasi antara sekolah yang orang tua. Nah ini ada satu perbedaan. Jadi dengan kejadian ini ada sekolah kelas dan berkoordinasi. Yang penting. Nah, apakah Bapak punya strategi atau jadwal siapa kali ini? Bapak langsung menyelesaikan masa saat itu. Apa yang mungkin hari ini di Mas Lee mungkin
yang bisa ada strategi lain yang buat Ya tentunya tidak bisa itu harus dijadwal. Nah, dua dari dua masih dari dan kita mendapat keuangan yang sebelumnya kualitas yang kita bisa dengan Nah, ada nggak faktor-faktor atau orang-orang yang bisa membantu Pak Pro ngambil keputusan? itu masalahnya ada yang melakukan apa link Lalu, ya tadi di tempat diri jadi saya memutuskan dalam hal ini tidak oh, dan karena timbangan tadi depan ya mungkin konsekuensi ya apa yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat ini? jadi kita sifat dan kejadian tersebut kita selalu melakukan ya Jadi ditinjau dari beberapa sudut pandang ya. Betul. Baik. Terima kasih Pak atas waktunya dan sangat berharga bagi saya. Kalau Bapak bisa memberi pelajaran ke saya dan jadi apa yang saya pelajari dulu dan lebih banyak lain bisa menjadi satu lain. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan berbagi. ya terima kasih terima kasih Amin, amin. Baik Pak, kalau gitu saya mau lebih pamit. Semoga lancar kegiatan nanti Pak. oke terima kasih